keluarga Anda. Sesaat lagi kita akan menyimak Ngobrol Bareng. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Rahasia FM, memainkan ruang terbaik di Magetan. Resi 90,6 FM Radio Keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang sahabat Rasi. Ketemu bareng Karin di acara Ngobrol Bareng DPRD Magetan ya, untuk kesempatan Rabu 22 September 2021. Dan untuk hari ini kita berkesempatan bakal ngobrol bareng bersama Bapak Joko Suyono, anggota DPRD Magetan. Dan sudah ada narasumber kita ya. Langsung aja kita sapa. Halo, selamat siang Bapak Joko. Selamat siang, Mbak. Ya, gimana kabarnya Pak Joko untuk hari ini? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah. Ini panggilannya Pak Joko ya? Iya. Oh iya, Pak Joko. Baik. Dan buat sahabat Rasi, untuk hari ini kita akan membahas ini tentang pentingnya Perda Perlindungan Guru, Pak. Iya. Iya, baik. Mungkin buat sahabat Rasi yang ada di rumah nanti yang pengen tanya-tanya atau berinteraksi, silakan ya. Bisa lewat telepon di 896-137 ataupun lewat SMS atau WhatsApp di 0811 30 20 906. Dan gak lupa acara ini juga disiarkan live di Facebook Rasi Magetan ya. Baik, langsung aja ini buat Pak Joko ya. Ini kan sebagai anggota DPRD Magetan nih Pak. Nah, sebelum kita membahas tentang pentingnya Perda Perlindungan Guru nih Pak, sebenarnya apa sih tugas dan peran dari DPRD itu sendiri Pak? Monggo. Baik, terima kasih pada pendengar setia Rasi FM. Saya ucapkan selamat siang, selamat beraktivitas dan tetap patuhi prokes. Iya. Alhamdulillah pada kesempatan ini kami bisa hadir dan berbincang-bincang, sedikit berbagi. Iya. Dan juga insya Allah di dalam hal ini nanti kami ingin adanya feedback atau masukan di dalam kami menjalankan fungsi dan tugas sebagai wakil rakyat. Iya. Di mana saya sendiri selaku wakil rakyat, kita ketahui bersama bahwa sesuai undang-undang bahwa tugas daripada wakil rakyat ini sebenarnya ada 3 tugas pokoknya. Itu 1, tugas sebagai pembuat peraturan daerah bersama-sama dengan kepala daerah. Jadi tugas legislasi, jadi membuat peraturan daerah. Kemudian ada tugas bersama-sama dengan kepala daerah menyusun anggaran tahun ke depan dalam bupati, pemerintahan daerah. Kemudian yang terakhir adalah fungsi pengawasan. Nah, khusus pada dalam kesempatan ini saya ingin berbincang-bincang terkait fungsi wakil rakyat sebagai legislator, sebagai legislasi. Artinya membuat peraturan daerah yang dimana peraturan ini kita maksud dan tujuan untuk bagaimana memberikan perlindungan dan juga kepastian hukum pada objek yang akan kita berikan perda ya. Dan ini untuk saat ini ya, ini untuk DPRD Magetan itu sedang menggodok untuk usulan perda terkait guru non PNS gitu ya Pak ya. Nah, sebagai latar belakangnya ya, apa sih yang melatar belakangi kenapa DPR sekarang sedang mengusulkan untuk perda terkait guru non PNS itu Pak? Oke, jadi sebenarnya di dalam Prolegda Magetan tahun ini ada sekitar
27 raperda. Namun demikian, satu yang kita sepakati di dalam forum ini adalah terkait rancangan peraturan daerah tentang perlindungan guru non-PNS. Kenapa ini kita buat? Karena kita kawan-kawan di Komisi A selaku pencetus, namun demikian di dalam pembahasannya ini kita bergandengan atau bergabungan dengan Komisi D. Yang pansus 2 komisi ini bergabung untuk membahas rancangan peraturan daerah tersebut. Kenapa kita memerlukan raperda untuk pelindungan guru non-PNS? Karena apa? Selama ini kita melihat bukan diskriminasi ya, tapi ketimpangan. Bahwa guru ini kalau dilihat dari sisi tugas dan tanggung jawab sama. Baik PNS maupun non-PNS. Namun demikian ada hal-hal lain yang perlakuannya sangat tidak sama, bahkan timpang sekali pada kawan-kawan guru non-PNS. Nah, oleh karenanya kami bersepakat di DPRD ini membuat rancangan peraturan daerah tersebut untuk kemudian nanti bisa dijadikan landasan hukum kepala daerah, dalam hari ini bupati, untuk memperlakukan guru-guru non-PNS ini paling tidak harus sama dengan PNS, jelas tidak sama dengan PNS, karena PNS sendiri resmi sebagai abdi negara, abdi yang ditanggung oleh APBN semuanya, dan karena ini akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah juga. Jadi paling tidak seperti yang sekarang ini kita lihat di lapangan. Baik Pak Joko ya. Mungkin sahabat Rasi yang ada di rumah ingin bertanya atau ingin memberikan saran, masukan, boleh ya Pak ya. Silahkan, ini bisa di 896-137 ataupun lewat SMS atau WhatsApp kita ya di 0811 30 20 906. Baik, ini Pak Joko, sebelum kita lanjut lagi ya ngobrolnya, kita break dulu sebentar ya. Buat sahabat Rasi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,6 FM setelah pesan-pesan berikut ini. Ngapain sih kamu? Bulu mata kok dipelototin terus? Deket banget ngeliatin bulu matanya. Kayak nggak tahu aja sih Ram. Tiap hari aku merangkai bulu mata, harus teliti, dipelototin dong. Tapi lama-lama mataku jadi sakit, merah lagi, pandangan jadi kabur, berair, dan aduh sakit banget mataku. Jadi susah merangkai bulu mata nih. Aduh Lia, kamu kerjaan banyak banget kayak gitu nggak bakal selesai kalau mata kamu nggak sembuh-sembuh. Contoh nih aku, tiap hari kerjaannya di depan komputer, tapi tetap sehat kan penglihatanku? Karena aku pakai tetes mata Prima Netra. Prima Netra bisa menetralkan penglihatan mata, mengatasi katarak, mata minus, mata plus, penglihatan ganda, bisa juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glaukoma. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal tanpa efek samping. Wah, bener tuh. Gak was-was lagi dong merangkai bulu matanya. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan. Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp110.000 hanya di Radio Rasi FM Magetan, Komplek MT Haryono Permai 13 Magetan, telepon 0351 896 138. Tetes mata Prima Netra, pelindungan terbaik untuk mata Anda. Rumah kamu kok bagus dan rapi toh? Rumah siapa dulu? Mulai dari keramiknya, granit, desainnya bagus dan rapi. Ya pastilah, semua ini berkat Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2. Masa? Iya toh Kang? Makanya datang aja ke Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2 Cepoko Magetan. Ada banyak diskon dan buka dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Ya wes, lek ngono tak ngajak bapak ya anak-anak. Berangkat.
Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2, toko bangunan terlengkap dan termurah di kota Anda. Berbelanja alat dan bahan bangunan murah, lengkap dan berkualitas dengan suasana belanja yang nyaman dalam keramahan pelayanan di Depo Sariguna 2 Cepoko Magetan. Produk unggulan di Depo Sariguna 2 Cepoko Magetan diantaranya spesial keramik, granit, sanitari, segala macam bahan bangunan full promo di Depo Sariguna 2 Cepoko Magetan. Untuk keramik 40-an, beli 10 dus gratis 1 dus. Dan untuk granit ada voucher khusus untuk pembelian cat dan sanitari. Setiap pembelian all merek Bravad diskon 20% dan ada juga cashback 100.000 untuk pembelian minimal 3 juta dan kelipatannya. Setiap pembelian keramik 50-an diskon 5-10% setiap kardusnya. Segera kunjungi di Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2 Cepoko Magetan. Telepon 0857 36 46 43 58. Gria Keramik Sariguna 2 Cepoko Magetan juga melayani desain interior rumah Anda. Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2, solusi terbaik rumah Anda. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saidiman Magetan adalah rumah sakit tipe C yang berlokasi di Jalan Pahlawan nomor 2 Magetan dan telah menjadi badan layanan umum daerah dengan visi menjadi rumah sakit rujukan pilihan tepat menuju sehat bagi masyarakat Magetan dan sekitarnya. Dan moto, kami siap melayani kesehatan Anda. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saidiman Magetan memiliki 246 tempat tidur dengan ragam layanan diantaranya pelayanan gawat darurat, rawat jalan, rawat inap COVID dan non-COVID, bedah COVID dan non-COVID, serta didukung oleh pelayanan penunjang. Pelayanan penunjang yang mendukung proses pelayanan terapi pasien di RSUD Dr. Saidiman Magetan diantaranya laboratorium patologi klinis, biomolekuler, farmasi, radiologi, bank darah, pelayanan gizi, dan rehabilitasi medik. RSUD Dr. Saidiman Magetan dalam penegakan diagnosa pasien didukung oleh peralatan kesehatan yang menggunakan teknologi terkini antara lain USG 4 dimensi, X-ray, panoramik, CT scan dengan 16 slice, EEG, ECG, ekokardiografi, laparoskopi, bronkoskopi, dan alat-alat kesehatan lainnya. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saidiman Magetan diperkuat oleh para dokter spesialis yang terdiri dari spesialis penyakit dalam, bedah umum, bedah ortopedi, anestesi, opsin, anak, mata, paru, saraf, THT, kulit dan kelamin, serta spesialis patologi klinis dan spesialis radiologi. Untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Magetan dan sekitarnya, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saidiman Magetan terus mengembangkan dan meningkatkan mutu pelayanan seperti sarana dan prasarana yang selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini sesuai standar akreditasi rumah sakit. Mari kita jadikan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saidiman Magetan sebagai rumah sakit rujukan terbaik untuk masyarakat Magetan dan sekitarnya. Resi 90,6 FM Radio Keluarga Anda. Baik sahabat Rasi, kita masih di acara ngobrol bareng DPRD Magetan ya, bersama Bapak Joko Suyono, anggota DPRD Magetan, sahabat Rasi, tentang pentingnya Perda Perlindungan Guru ya. Baik, kita lanjut lagi nih ya Pak Joko ya ngobrolnya. Tadi di awal itu Pak Joko sudah menjelaskan apa sih tugas dari DPRD sendiri gitu ya Pak ya, yaitu salah satunya membuat peraturan daerah, menyusun anggaran dan juga melakukan pengawasan seperti itu ya Pak. Baik, karena sekarang ini lagi membuat raperda terkait guru non PNS gitu ya Pak. Nah, kalau boleh tahu ini untuk isi raperdanya sendiri itu ada berapa bab, terus berapa pasal gitu Pak? Monggo. Ya, terima kasih. Ini saya berharap ini
kawan-kawan guru non PNS semoga mendengarkan dan ada di gelombang Rasi FM bahwa sekarang ini Raperda sudah berada di DPRD dan dalam proses pembahasan. Raperda Perlindungan Guru ini sendiri terdiri dari 15 bab dan 35 pasal, di mana di dalamnya sudah komprehensif. Perlindungan guru yang kita maksud di dalam Raperda ini bukan hanya menjamin kelangsungan para guru, kawan-kawan guru maupun tenaga kependidikan non guru yang ada di dinas pendidikan ini, bukan hanya tanggung jawab hak, tapi juga ada sanksi-sanksi yang kita tuangkan bila mana nanti Raperda ini diberlakukan dan ternyata kawan-kawan guru ini juga tidak disiplin dan patuh. Karena pada prinsipnya kita membuat peraturan ini untuk bisa atau berselaras semua sendi-sendi kehidupan, khususnya di dunia pendidikan, dengan prinsip bahwa tidak ada diskriminasi. Betul. Jadi perlakuan guru antara guru PNS dan non PNS oleh pemerintah daerah maupun oleh instansi ataupun institusi lain, karena kita tahu bersama bahwa guru inilah di mana anak-anak kita penerus bangsa ini akan kita siapkan. Iya. Ya. Jadi itu tadi ada 15 bab dan 35 pasal ya. Baik, dan saat menyusun Raperda ini sendiri tuh Pak, itu perlu nggak sih meminta masukan ataupun juga saran gitu ya dari objek sendiri, terutama untuk guru gitu ya, biar lebih sempurna Pak? Perlu. Di dalam setiap proses pembuatan perda, ini berangkat dari Raperda ini sendiri sebenarnya, kalau usul perda ini inisiatif bisa dari DPRD, bisa dari eksekutif, ataupun bisa dari anggota ataupun fraksi. Dan tentunya ini sudah ada kita kaji melalui naskah akademik, tentunya dengan yang berkompeten dalam hal ini Universitas 11 Maret yang kita jadikan rujukan untuk bersama-sama mencoba menyusun draft Raperda. Kemudian di dalam proses pembahasannya sudah barang tentu kita nanti DPRD melalui ketua DPRD ini dia akan bersurat kepada stakeholder, dalam hal ini objek yang akan menjadi sasaran ini, untuk memberikan masukan dan berkontribusi. Dan kami berharap di forum ini pun ada masukan dari kawan-kawan, baik yang guru maupun bukan guru, masyarakat Magetan, monggo, karena kita ini bisa berdampingan bersama-sama untuk menuju sesuatu yang lebih baik. Betul. Nah, kita dan saya bersama kami DPRD ini selaku wakil panjenengan semua mencoba, mumpung diberikan kesempatan ini, untuk membuat regulasi yang memang keberpihakannya untuk kita semua, untuk masyarakat banyak. Iya, baik, itu tadi ya. Jadi dalam penyusunan Raperda ini itu tadi sudah bekerja sama dengan Universitas 11 Maret gitu ya Pak ya, untuk biar nantinya bisa lebih sempurna seperti itu. Dan untuk kedepannya ini Pak, apakah bisa sesuai dengan harapan itu Pak? Nah ini yang akan menjadi agak panjang. Nah pasti ada pro dan kontranya. Betul. Seperti itu. Kalau dari kawan-kawan pengusul, kami juga berharap ini bisa selesai dengan ketepatan waktu dan juga sesuai dengan draft yang kita ajukan dari awal. Nah, namun demikian kembali, karena ini bukan hanya mengatur, perda ini nanti bukan hanya sebagai landasan kepala daerah untuk membuat pelaksanaan nanti, untuk memunculkan perbub untuk mengatur bagaimana tata laksana penanganan kawan-kawan guru yang non PNS ini,
termasuk di dalamnya hak. Karena kita semua tahu bahwa sangat memprihatinkan dari kawan-kawan guru non PNS ini gaji 1 bulan. Nah, itu Pak yang jadi polemik selama ini. Di mana pemerintah, apalagi ini pandemi, kita semua prihatin. Semoga kita Tuhan segera mengangkat COVID ini amin. Dari bumi kita tercinta. Kembali ke masalah hak kesejahteraan seorang guru, di mana dituntut tanggung jawab, jam mengajar, dan juga seterusnya. Ini kan sama dengan PNS. Namun demikian, selama ini yang kita lihat, ada kawan-kawan guru yang non PNS ini ada yang masuk di dalam kategori K2. Ini artinya terakhir 2005 ya. Ini masuk sebagai guru tidak tetap. Lah setelah 2005 sampai sekarang ini kan juga masih ada lagi lah. Kita berbicara lama. Ada kawan-kawan ini yang sudah 20-25 tahun mengabdikan diri. Nah, kalau yang K2 alhamdulillah sekarang sudah sekitar 800 per bulan. Tapi non K2 ini kan ada yang 200. Nah, ada itu 150. Sebulan cuma dapat 200.000 Pak. Itu kan aduh buat makan aja, ongkos bensin lah ibarat kata seperti itu. Cukup. Sementara tanggung jawab mereka sama. Ini yang menjadi keprihatinan kami untuk kawan-kawan DPRD ini berusaha keras bagaimana ini nanti bisa, karena ada undang-undangnya, Undang-Undang Dasar 45 menjamin bahwa negara harus hadir, termasuk pada orang-orang yang punya profesi demikian, mencerdaskan kehidupan bangsa, anak-anak bangsa yang notabene sudah mengabdikan diri berpuluh-puluh tahun. Ini paling kecil kan 45 tahun, tapi yang 10 sampai 15 banyak, 15-20 ada yang 20 tahun ke atas. Mengabdikan diri. Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita bersama. Saya berharap nanti kepala daerah juga respon terhadap rancangan peraturan daerah yang digagas oleh DPRD ini, sehingga kawan-kawan non PNS ini di dalam menjalankan fungsi dan tugasnya tentunya juga harus mengacu dan mendasar pada regulasi yang sudah ada, plus dari Perda ini nanti insya Allah kalau ini bisa lancar. Namun demikian juga kami bisa melihat, kalaupun kita menganggarkan pada kawan-kawan ini, kita juga harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Kalau normalnya memang harus minimal UMR. Betul. Sekarang kerja di pabrik aja 0 km begitu masuk juga UMR. Nah, ini kawan-kawan guru yang sudah sekian tahun mengabdikan diri, ada yang 200, 250, ada yang tapi saya berharap kawan-kawan guru non PNS ini baik K2 maupun non K2 ini juga harus bertanggung jawab, bersama-sama bertanggung jawab di dalam menjalankan fungsi dan tugas. Nah, jadi semua karena ada dan berada di dunia ini kan untuk bertanggung jawab, bukan untuk tidak bertanggung jawab. Jangan nuntut hak aja gitu ya, tapi kewajibannya itu dikesampingkan seperti itu. Tentu kami juga di dalam Raperda ini ada beberapa, selain pemerintah daerah harus hadir memberikan hak-haknya, tapi juga pemerintah daerah nanti melalui dinas terkait, dalam hal ini dinas pendidikan, ada pengenaan sanksi juga terhadap kawan-kawan guru non PNS ini yang sekiranya ternyata hanya daftar hadir saja atau ada kan oknum namanya, bukan, tapi saya yakin masih banyak yang baik, masih banyak yang bersemangat, tulus dan ikhlas mengabdikan. Oleh karenanya ketika kami melihat ketulusan dan keikhlasan kawan-kawan guru ini, kami rasanya terpanggil untuk segera membuat rancangan peraturan daerah perlindungan guru non PNS. Kenapa yang kita buat hanya perlindungan guru non PNS? Ini perlu juga kami pahami bahwa PNS sendiri sudah ada PP
dan regulasi kepegawaian yang memang sudah mengatur. Nah, DPRD sendiri kan memang tugasnya membuat peraturan. Tapi perlu dipahami bahwa kita tidak boleh membuat peraturan yang di atasnya sudah ada peraturan yang sama. Nah, betul. Oleh karenanya kita hanya membuat Raperda ini khususan kita tujukan untuk kawan-kawan non PNS. Ya, baik. Nanti kita lanjut lagi ngobrolnya Pak Joko ya. Buat sahabat Rasi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,6 FM. Mungkin yang ingin kasih saran, masukan ataupun ingin tanya-tanya, monggo silahkan ya, bisa lewat telepon 8961137 ataupun lewat SMS atau WhatsApp kita ya di 0811 30 20 906. Aduh, awak rasanya ginggingan terus. Ada apa tuh, Bu? Ini Pak, penyakitku kambuh lagi. Kan sudah dioperasi, kok kumat lagi Pak? Udah, gak usah keras-keras. Malu, ayo ke rumah Bapak Yusnaidi. Sopo? Bapak Yusnaidi? Aku emoh diajak dolan. Dolan piye? Bapak Yusnaidi itu ahli mengobati berbagai macam penyakit, termasuk penyakit kanker ibu. Benar, Bapak Yusnaidi ahli mengobati penyakit kronis atau menaun tanpa pijat, tanpa injeksi, tanpa operasi, hanya dengan minum ramuan serta dibantu ilmu kebatinan. Insya Allah semua penyakit bisa kami sembuhkan dalam waktu singkat. Penyakit yang terbukti sembuh: rematik, asam urat, kencing manis, kencing batu, batu ginjal, katarak, kanker payudara, kanker rahim, kanker ganas, kanker jinak, gondok, hernia, turun brok, ambeien, wasir, lumpuh, stroke, prostat, lever, sakit kuning, mah, ulu hati, batuk, TBC, asma, pilek menaun, jantung koroner, lemah syahwat, mani encer, keputihan, tidak punya keturunan, tumor ganas atau jinak, dan lain-lain. Semua penyakit tersebut dapat kami sembuhkan dalam tempo yang singkat dengan pengobatan sistem tradisional modern menggunakan ramuan alami yang sudah digiling halus agar mudah diminum dan bebas efek samping karena ditangani oleh para ahli berpengalaman di bawah pembinaan Dinas Kesehatan. Bapak Yusnaidi buka praktek dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tetap buka. Alamat praktek Jalan Raya Solo Madiun, perempatan Kincang Jiwan atau Timur Taman Ria Iswahyudi. Sasaran dari Terminal Madiun naik Kol jurusan Ngawi atau Magetan, turun di perempatan Kincang. Dari Terminal Mauspati naik jurusan Madiun, minta turun di perempatan Kincang atau Timur Taman Ria atau jembatan kurang lebih 500 meter. Lihat papan nama pengobatan tradisional. Bagi Anda kaum wanita tidak usah malu-malu atau ragu-ragu karena ditangani langsung oleh Ibu Mary. Mau kemana Pak Tono? Ini Bu Sri, mau beli ikan koi. Emangnya mau beli di mana? Gak tahu mau beli di mana. Kemarin saya lihat suami jenengan beli ikan koi bagus dan berkualitas. Di mana belinya, nggih? Oh, itu belinya di Arda Koi Center Magetan. Pusat jual ikan koi berkualitas dari ukuran kecil dan jumbo tersedia di sana. Alamatnya Timur Polres Baru Magetan atau baratnya Toko Bangunan Sariguna 2 Bandar. Buka dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Kalau begitu, saya tak ke sana. Makasih infonya. Arda Koi Center Magetan, pusat jual ikan koi berkualitas dari ukuran kecil sampai jumbo tersedia bagus-bagus. Alamat Timur Polres Baru Magetan atau barat Toko Bangunan Sariguna 2 Bandar. Buka jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Telepon 0857 35 18 4002. Arda Koi Center Magetan, pusat jual ikan koi berkualitas dan murah.
Rasi 90,6 FM Radio Keluarga Anda. Baik sahabat Rasi, kita masih di acara Ngobrol bareng Bapak Suyono dari DPRD Magetan ya sahabat Rasi, tentang pentingnya Perda Perlindungan Guru. Baik, Pak Joko, kita lanjut lagi. Ya, dan sebelum kita ke pembahasan kita gitu ya, ini sudah ada yang bertanya lewat SMS nih Pak, dari nomor aja. Halo, selamat siang Mbak Karin. Ya, selamat siang Pak, mau tanya, ini kenapa raperdanya baru dibuat sekarang, kenapa nggak dari dulu-dulu aja? Terima kasih. Monggo Pak Joko. Ya, alhamdulillah. Jadi begini Mbak Karin, bahwa di dalam kita menjalankan fungsi dan tugas ini kan banyak. Kebetulan kalau ini leading sektornya staf Komisi A, kebetulan kami yang sekarang ini posisi kami ada di sebagai salah satu anggota dari Komisi A, komisi yang membidangi bidang pendidikan. Jadi bisa secara langsung kami mengaplikasikan, mengimplementasikan apa yang ada di komisi kami. Berangkat dari sini akan lebih baik ketika kami melihat tidak ada kata terlambat. Iya. Kita lakukan sekarang ini. Nah, meskipun mohon maaf memang bolehlah, dan kami mengakui bahwa kami mohon maaf kenapa ini baru sekarang. Nah, karena pada hal kemarin-kemarin sebenarnya memang sudah ada aturan, kita merujuk pada Perpres tahun 2005. Nah, bahwa sebenarnya daerah ini kan tidak boleh mengangkat ataupun menerima guru non PNS atau honorer daerah. Namun demikian, karena kebutuhan real lapangan, bahwa kita ketahui bersama keberadaan tenaga pendidik atau guru di Magetan ini kan sangat minim sekali. Tidak mungkin tercover. Iya. Kalau sekolah-sekolah atau dinas pendidikan dalam hal ini mungkin melalui kepala sekolahnya tidak menerima ataupun kawan-kawan non PNS ini. Nah, sebenarnya kalau kita bertanggung jawab pada yang khusus K2, sebenarnya memang sudah ada di dalam kesepakatan Kementerian Kementerian Tenaga Kerja Menpan RB, bahwa insya Allah yang K2 ini 2022. Kalau ada yang terekrut P3K ini tetap, tapi kalau tidak sampai 2022 bisa habis. Nah, yang non K2 ini kan tidak ada aturan sama sekali. Nah, oleh karenanya kami melihat kami harus lakukan hal ini, membuat peraturan daerah terkait perlindungan guru ini yang kita tujukan bukan hanya K2 tapi juga non K2, karena kita bisa melihat bahwa memang seberat apapun kalau kita bisa berbagi, pasti ada ruang berbagi. Kepala daerah nanti tetap kita ajak duduk bersama untuk berdiskusi, memberikan atau menyisihkan. Tentunya kembali lagi disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Nah, kalau pertanyaan kenapa baru sekarang, alhamdulillah sekarang pun meskipun terlambat kami mengakui kami lakukan ini. Nah, akan lebih berat, akan lebih tidak baik kalau sekarang juga kita sudah terlambat tapi sekarang kita tidak melakukan. Nah, betul. Karena ini kan proses masih panjang. Tapi terima kasih atas pertanyaannya, kami memberikan apresiasi ya. Iya, baik. Terima kasih sudah dijawab sama Pak Joko ya, kenapa baru sekarang gak dari dulu-dulu ya. Alhamdulillah sekarang ini sudah mulai dilakukan seperti itu ya Pak, karena tidak ada kata terlambat seperti itu. Baik, kita lanjut lagi untuk pembahasannya ini buat Pak Joko ya. Dan ini kan untuk guru honorer atau non PNS gitu ya Pak ya. Terus gimana dengan nasib penjaga sekolah gitu Pak? Apakah itu juga termasuk seperti itu? Iya, sekarang begini, jadi mereka itu sudah punya nomor induk, baik guru maupun non guru. Nah, di dalam perda ini oleh karenanya kita tuangkan juga di dalam pasalnya, kita sebutkan juga dalam pasal penjelasan itu, raperda ini ditujukan kepada guru yang tadi kan sudah non PNS ya, non PNS, guru atau tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan, artinya non guru yang berada di lingkup dinas pendidikan. Nah, artinya insya Allah raperda ini sudah
mengakomodir semua elemen yang ada di dinas pendidikan, baik apakah tenaga pendidik atau kependidikan. Nah, nanti yang tahu teknis tentunya adalah OPD atau dinas terkait. Gitu. Siapa yang masuk kategori guru? Kalau paham kita yang awam ini kan namanya guru ya, yang mengajar, yang ulang kan begitu ya. Apakah tenaga kependidikan yang bukan pendidik ini apa? Nah, ini kan nanti ada semua di sana. Gitu. Ya, baik, terima kasih Pak Joko ya. Dan ini sudah ada yang bertanya lagi Pak Joko ya di WhatsApp kita. Dari Ibu Naning. Selamat siang Mbak Karin, Pak Joko. Maaf mau bertanya. Ini kira-kira kapan ya diberlakukan untuk raperdanya buat perlindungan guru non PNS? Terima kasih. Ya, terima kasih. Sekarang ini sedang dalam proses, tapi naskah akademik kemarin sudah jadi dan dari eksekutif di dalam penyerahan karena ini masuk di dalam prolegda sudah masuk dan sekarang sudah masuk di dalam tahap kedua, jadi pembahasan rancangan peraturan daerah. Normalnya memang dalam 1 tahun anggaran ini harus selesai. Bisa 3 bulan, bisa 6 bulan. Nah, tapi bisa juga lebih. Ini tergantung situasi dan kondisi. Jadi lama juga ya Pak ya? Ya, ini kami berharap pada support dari rekan-rekan baik K2 maupun non K2 ini, yang non PNS lah. Ini untuk ayo semuanya kan punya dan tahu jalur, ada keran. Ayo kita berdiskusi. Tapi tentunya akan kami sampaikan bahwa di dalam proses ini, kalaupun mereka ini tidak berpartisipasi katakanlah memberikan kontribusi kami, karena kami tahu proses pembahasan ini memang memerlukan input sebagai perbendaharaan untuk penyempurnaan. Oleh karenanya tetaplah akan kami undang nanti perwakilan itu untuk berdiskusi. Betul. Apakah draft yang kita bahas ini sudah sesuai dengan kondisi lapangan dan paling tidak bukan harapan dan kondisi lapangan. Jadi tidak boleh kita berharap saja, tapi kita juga harus melihat kondisi lapangan. Artinya kawan-kawan juga jangan nanti bergembira dulu karena ini masih dalam proses. Kita masih dalam proses. Nah, kita juga harus sama-sama support ini kan gitu, biar nanti bisa terlaksana seperti itu ya Pak ya. Baik, buat sahabat Rasi yang ada di rumah mungkin ingin tanya-tanya lagi atau ingin memberikan saran, monggo ya, karena nanti sampai jam 11 aja ini ya Pak Joko ya. Baik, kita break dulu sebentar Pak Joko. Buat sahabat Rasi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,6 FM pastinya ya. Dan setelah pesan-pesan berikut ini. Vaksinasi COVID-19 merupakan upaya pemerintah untuk mencegah dan memutus mata rantai penularan COVID-19. Vaksinasi COVID-19 membutuhkan 2 kali dosis penyuntikan. Suntikan pertama dilakukan untuk memicu respon kekebalan awal dan suntikan kedua untuk menguatkan respon imun yang telah terbentuk. Vaksin membutuhkan waktu 28 hari setelah penyuntikan kedua untuk membangun jumlah antibodi yang optimum supaya memberikan perlindungan yang maksimal. Kita harus tetap melaksanakan protokol kesehatan 5M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, mengurangi mobilitas, serta menjauhi kerumunan meski telah ada vaksinasi. Jadi, jangan takut divaksin karena aman dan halal. Vaksinasi COVID-19 melindungi diri dan keluarga dari penularan COVID-19. Pak iki kok wis wayang garap sawah. Gek durung mengko ragat anak sekolah. Piye ku solusine, Pak? Yo aja meh piye-piye wae to, Bu. Lah piye to, Pak? Nyatane sampai saiki yo durung ana solusine. Sudah. Wis gak usah bingung. Urusan dana percayakan saja pada KSP Pangestu. Loh, lah kok padha karo sing tak pikir, Pak? Lah iya, nang KSP Pangestu kuwi proses pengajuan pinjaman cepat tanpa survei, bunga ringan, uga jenis pinjamane akeh, ana bulanan, musiman lan liya-liyane.
Bermula dari sebuah keinginan untuk mengangkat derajat kesejahteraan, KSP Pangestu hadir membantu Anda dengan memberikan bantuan pinjaman dana dengan jaminan BPKB dengan proses cepat, tanpa survei, langsung cair, bunga ringan, BPKB dijamin aman, serta pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan. Syarat pengajuan pinjaman, menyerahkan BPKB asli, SNK, KTP dan kartu keluarga, serta cek fisik kendaraan. Tunggu apa lagi? Segera hubungi KSP Pangestu, Cabang Magetan, Jalan Kalpataru 34 Tawangano Magetan, atau Barat Toko Roti Devira. Telepon 0351 897 766. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda. Perumahan Bakti Asri Regency Magetan, hunian sejuk berkonsep Metropolis. Miliki rumah tinggal dan ruko yang nyaman, aman, dan asri dengan model free design untuk model rumah Anda. Perumahan Bakti Asri Regency hadir dengan konsep baru dengan kualitas bangunan dijamin lebih baik dan berkualitas. Rumah lebih bagus dengan luas jalan utama 16 meter dan luas jalan lorong perumahan 9 meter dengan jalur one gate system dan security 24 jam. Perumahan Bakti Asri Regency terletak di poros jalan negara dengan luas 11 hektar. Menyediakan rumah dengan model yang eksklusif untuk Anda. Di antaranya tipe 100 2 lantai, tipe 80A 2 lantai, tipe 80B 2 lantai, tipe 62 1 lantai, tipe 51 lantai, tipe 45 1 lantai, dan tipe 36 1 lantai. Dapatkan diskon 25 sampai dengan 35 juta rupiah. Pembelian rumah dapat dilakukan melalui KPR Bank dengan uang muka 10%. Uang muka dapat diangsur 3 kali untuk semua tipe rumah dan bank sesuai dengan keinginan pembeli, atau pembeli secara in-house selama 1 tahun tanpa bunga. Dapatkan sertifikat hak milik. Untuk keterangan lebih lanjut, silakan datang dan menghubungi kantor marketing kami di Jalan Magetan Mospati, kilometer 4 Magetan dengan nomor telepon 0351 819 7865 dan nomor HP 082 257 780 577. Atau Anda dapat menghubungi Saudari Yunilita di nomor telepon 085 230 451 663. Bakti Asri Regency, hunian sejuk berkonsep Metropolis.